A ke titik F, maka kita gambar kubusnya dulu. Gambar kubus uang. Gambar kubusnya yakni, nah anggap aja ini kubus ya. Oke, next. Biar kita tahu jaraknya itu yang mana. A, B, C, D, E, F, G, H. A ke F, oh A ke F. Nah, A ke F ini adalah diagonal sisi. Jika ini 8, ini 8, ini A, B, F, E. Diagonal sisi itu adalah 8 akar 2. Selesai. Diagonal sisi. Jika diagonal ruang itu adalah 8 akar 3. Jadi jawabannya 8 akar 2 dari yang ini. Oke? Oke. Good. Kita lanjut soal berikutnya. Di mana diagram lingkaran berikut menunjukkan hobi siswa di suatu sekolah. Jika siswa hobi olahraga adalah 20 orang, maka banyaknya siswa yang hobi membaca adalah. Oke, soal ini adalah soal anak SD. Tapi saya masukkan, siapa tahu keluar di UTBK. Next, 60 orang. Itu hobi olahraga ya. Kita lihat hobi olahraga. Ini. Pada data ini, diagram ini menggunakan skala derajat. Jadi satu lingkaran, satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, untuk 90 derajat itu ada 60 orang. 60 orang. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang hobi membaca. Nah, ini membaca ini belum tahu berapa derajat. Membaca itu berapa derajat? Jika kita ketahui bahwasannya membaca itu kan nggak tahu berapa derajatnya, maka membaca itu bisa saja sisa dari yang ada di sini. Ini ada 100. Anggap aja 360 dikurangi 100, kurangi juga 45, kurangi juga 90, kurangi juga 50. Kita hitung yang ini 100 tambah 45, 145, 145 tambah 90, 235, 235 tambah 50, 285. Jadi 360 itu dikurangi 285, totalnya adalah 75 derajat. Jadi membaca ini adalah 75 derajat. Berapa orang? Jadi simpel aja, kita pakai yang namanya suatu perbandingan, di mana jika 75 per 90 sama dengan X per 60, maka X sama dengan 60 dikali 75 per 90. 0 coret, 6 bagi 9 disederhanakan, ini jadi 2, ini jadi 3. 2 kali 75, 150 bagi 3, 50. Jadi X nya adalah 50. Kalau bingung, 2 kali 75 dulu, baru dibagi 3, itu kan 50. Oke, ketemu. Diketahui nilai data 4, 6, 3, 9, 4, 7, 9, 5, 9, 8, dan 7. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar di Lamen? Yuk kita cari yang benar yang mana. Modusnya adalah 7. Kita cek 7 ini ada berapa. Cek ini. 7 ada berapa kira-kira? 7 ada 1, 2. 7 ada 2. Mana ya saya 7? 9 itu 2, 3. 9 nya ada 3. Ini X, ini frekuensi. Jadi kemungkinan besar modusnya adalah 7 ini salah. Banyak datanya adalah 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salah, N-nya sama dengan 11. Oleh karena itu ini salah. Banyak data yang di atas nilai rata-rata adalah 5. Nggak tahu, rata-ratanya belum diketahui.
saya belum nyari rata-rata X-bar. Selisih kuartil atas dan kuartil bawah adalah 5, nggak tahu juga. Mediannya adalah 5,5, nggak tahu juga. Yuk kita cek kuartil atas, bawah sama median dulu ya, biar gampang nyarinya. Yuk kita cek, kita urutkan dari yang terkecil dulu. Kita urutkan dari 3 saya tulis ini 3, saya coret biar gampang. Terus 4 nya ada 2, 1, 2, 4, 4. Terus tak coret biar gampang. 5 nya ada 1, 5. 6 nya ada 1, 6. 7 nya ada 2, 7, 7. 8 nya ada 1, 8. 9 nya ada 3, 9, 9, 9. Kita cari mediannya, apakah benar 5,5? Datanya adalah 11, maka urutan ke-6 sudah pasti mediannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti datanya ini Q2 nya 7, ini Q2, berarti mediannya 5,5 salah. Kita cek selisih kuartil atas dan bawah. Selisih kuartil atas dan bawah. Kuartil atas itu berarti, jadi ini mediannya. Mediannya 2. Oh, ini kuartil atas. Q3 nya sama dengan 9. Q1 nya tuh 2, 3, 4, 5. Oh, ini Q1 nya. Q1 sama dengan 4. Selisih kuartil atas sama bawah, selisihnya 9 sama 4, 5. Jadi jawabannya yang D, tanpa harus kita mencari nilai rata-ratanya. Oke, yes. Pernyataan. Nah, kita lihat data ini, tidak ada pernyataan yang salah. Pernyataan 1, 4. Pertanyaannya di sini, fokus ke pertanyaan langsung aja, nggak usah bulat. Dengan melihat grafik di atas, tentukan pernyataan di bawah ini yang salah. Oke, yuk kita cek pernyataan pertama. Harga emas selalu meningkat pada bulan Mei 2019. Dari bulan Mei ini tanggal 1 sampai tanggal 30. Harganya selalu naik. Nah, berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, pada akhir bulan Mei 2019 harga emas lebih tinggi dibanding awal bulan Mei. Ya, ini akhir bulan Mei emas lebih tinggi daripada awal bulan Mei. Oke, nomor 2 pernyataannya benar. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah positif. 28 Mei ini ke sini positif. Oke, 3 benar. 4. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi pada bulan Mei. Salah, karena yang tertinggi bulan Mei adalah tanggal 10 sampai 4 sampai 10, 11 ya ini ya, pokoknya yang ini nilai tengah ini. Jadi 4 salah. Dengan melihat grafik di atas, tentukan pernyataan bahwa ini yang salah. Yang salah adalah pernyataan 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, ini jawabannya. Oke. Kita atas tentukan pernyataan di bawah ini yang benar. Pernyataan di bawah ini yang benar. Oke, next. Harga emas pada tanggal 17 Mei adalah 595.000. 17 Mei ini 17. Ini 595.000. Oke, good. Benar. Pernyataan 1 benar. B. Harga emas pernah mencapai 605. 605. Nih, 605. Oh iya, nomor 2 benar juga. Perbedaan harga emas di awal dan akhir bulan Mei lebih dari 15.000. Awal Mei 585, akhir Mei hampir 55 ya. Bedanya 15.000. Sedangkan ini 10. Oh, ini akhir Mei 31, sorry. 60 585. Oke, 3 benar. 4
Secara umum harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Harga emas pada bulan Mei menurun. Pernyataan 4 salah. Jadi pernyataan yang benar di bawah ini adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Oke? Oke. Diagram lagi histogram. Ini yang kita cari adalah modus. Ya, yuk kita cari modus. Di mana modus MO itu sama dengan TB ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. TB itu kelas modus, titik bawah kelas modus. Kita cari batang histogram yang menjulang tinggi. Oh, ini yang menjulang tinggi, modus. Berarti ini adalah kelas modusnya, berarti TB-nya adalah 80,5. Ditambah panjang kelas modus. Kalau TB-nya 80,5, otomatis datanya itu adalah 81. 85,5 itu titik atas, maka datanya adalah 85. Jadi panjang kelasnya 81 sampai 85 itu adalah 5. D1 ini untuk mencari D1 dan D2 kita butuh yang namanya huruf M. Huruf M itu seperti ini. Nah, ini adalah D1-nya, selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Yakni yang pertama ini yang sebelumnya adalah 4, frekuensi kelas modusnya adalah 12, yang sebelah sini adalah 9. Maka 4 kurangi 12 ini adalah 8. Nah, ini D1-nya. Nah, untuk 12 dikurangi 9 ini adalah 3, berarti ini adalah D2-nya. D1-nya 8 per 8 ditambah 3. Oke, next. 80,5 ditambah 5 dikali 8 per 11. Maka 80,5 ditambah 5 kali 8 itu 40 dibagi 11. 40 dibagi 11 adalah 3, pirorek 40 dibagi 11 3,6. 80,5 ditambah 3,6, makanya jawabannya adalah 84,1. Oke. Diketahui data 4353878869. Kita diminta untuk mencari ragamnya. Nah, untuk mencari ragam atau varian pada data tunggal itu disimbolkan dengan S kuadrat sama dengan setengah N jumlah dari XI dikurangi X bar. Nah, X bar itu adalah rata-rata, ini kuadrat, jangan lupa. Oleh karena itu sebelum mencari ragam kita butuh mencari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah X kuadrat, X bar. Rata-rata itu X bar sama dengan ini ya, 4 ditambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 dibagi banyaknya data. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10, jadi dibagi 10. Yuk kita jumlah 4 tambah 3 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 7 22, 22 tambah 8 30, 30 tambah 7 37, 37 tambah 8 45, 45 tambah 6 51, 51 tambah 9 60, 60 dibagi 10 jadinya adalah 6. Oleh karena itu untuk mencari ragam X kuadrat 1 per N nya adalah 10, banyaknya data 10 dikali tanda kurung besar ya, dikali ini XI itu adalah 4, 3 ini XI, jadinya ini
saya anggap 4 dulu ya. 4 dikurangi dikalinya itu 6. Jadi oke, dikurangi 6 dikuadratin ditambah habis 4 3 dikurangi 6 dikuadratin ditambah habis itu 5 dikurangi 6 kuadrat tambah 3 lagi ya, 3 dikurangi 6 kuadrat tambah 7 dikurangi 6 kuadrat tambah 8 dikurangi 6 kuadrat tambah 7 kurangi 6 kuadrat tambah taruh gini ya, tambah 8 kurangi 6 kuadrat tambah 6 kurangi 6 kuadrat tambah 9 kurangi 6 kuadrat. Yuk kita hitung pelan-pelan. 1/10 4 dikurangi 6 4 kurangi 6 itu negatif 2 dikuadratin jadi 4 tambah 3 kurangi 6 itu negatif 3 dikuadratin 9 tambah 5 kurangi 6 itu min 1 negatif 1 dikuadratin 1 tambah 3 kurangi 6 negatif 3 dikuadratin 9 tambah 7 kurangi 6 1 dikuadratin 1 tambah 8 kurangi 6 2 kuadratin 4 tambah 7 kurangi 6 1 kuadratin 1 8 kurangi 6 2 kuadratin 4 6 kurangi 6 0 kuadratin 0 9 kurangi 6 3 kuadratin 9. Nah jadi 1/10 dikali 4 tambah 9 4 tambah 9 13 tambah 1 14 tambah 9 23 tambah 1 24 tambah 4 28 tambah 1 29 tambah 4 33 tambah 0 33 ya 33 lah 33 tambah 9 42 42 dibagi 10 jadi jawabannya adalah 4,2. Oke, yuk kita lanjut soal berikutnya. Ini yang dicari apa ya, lupa saya. Oh ya, ini yang dicari adalah mediannya. Kita belajar mencari median pada data ini. Median aja apa? Median itu rumusnya yakni TP ditambah panjang kelas dikali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi median. Sebelum mencari median maka kita cari kelas median terlebih dahulu dengan cara setengah N. Berapa? N nya dulu berapa dulu? N itu dari ini kan 3 5 jadi 3 tambah 5 tambah 6 yuk 6 tambah 8 tambah 10 tambah 13. Nah ini jumlah frekuensinya kita tambah dulu. 3 tambah 5 8 tambah 6 14 tambah 8 22 tambah 10 32 tambah 13 kira 45. Oke, jadi N nya adalah 45. Jika setengah N berarti kemungkinan besar itu adalah 22,5 ya. 22 setengah. Jika datanya ganjil, untuk mencari kelas median itu adalah 45 ditambah 1 bagi 2. Ini untuk data ganjil. Jadi itu urutan ke-23. Kita cari urutan ke-23 di mana dengan mencari frekuensi kumulatif. Ini adalah data pertama, data kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya biar kita tahu untuk tahu kelas mediannya di mana.
untuk kelas median batang pertama frekuensinya kan 3, 2 frekuensinya 5. Untuk data batang ketiga frekuensinya 8, data batang keempat frekuensinya 13, kelima 10, keenam 6. Untuk frekuensi kumulatif sebelum yakni pakai dengan data zigzag. Nah ini kan 3 tambah 5 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 13 39, 39 tambah 10 49, 49 iya ya, 49 tambah 6 55. Oh 55, apa yang salah? Sorry, oh ini 29, 39 39 55. Jadi kelas mediannya itu pada urutan kemana? Urutan 23. Urutan 23 itu adalah dari 13 ke 29 ini. Maka ini adalah kelas mediannya itu yang di sini. Median. Nah, mediannya udah ketemu kelas mediannya. Maka untuk mencari TP, untuk mencari TP kita butuh tempat di sini. TP-nya adalah ini TP ini 60,5 ditambah panjang kelas dari 60 ke 69. Kita lihat datanya, kalau 60,5 itu titik batas bawah berarti nilainya adalah 61. 69,5 ini titik atas, maka tepi atas, maka datanya itu paling atas itu 69. Jadi datanya 61 sampai 69 itu panjang kelasnya ada 9. Sekarang saya tulis 9. Oke, setengah n nya adalah 22,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median FKS ini. Ini kelas mediannya, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas 6 median itu adalah 16 dibagi frekuensi mediannya. Frekuensi kelas median itu 13. Maka 60,5 ditambah 9, 22,5 dikurangi 6 itu adalah 6 dibagi 13. 9 kali 6 54 dibagi 13. Oke, 54 dibagi 13 itu kira-kira 4, oke, 54 dibagi 13 4,1. Jadi 60,5 ditambah 4,1, maka jawabannya adalah 64,6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini kita akan mulai membahas prediksi soal PAS Matematika Wajib semester asal. Nah, soal prediksi yang pertama, tentukan simpangan kuartil dari data tersebut. Jadi simpangan kuartil dari data ini adalah, untuk mencari simpangan kuartil atau yang disimbolkan dengan GD, simpangan kuartil itu adalah dari jangkauan kuartil atau GR dibagi 2. Nah, GR sendiri jangkauan kuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Oleh karena itu kita mencari Q3 sama Q1-nya. Dari data ini sudah urut data tunggalnya. Oleh karena itu kita cari Q3 sama Q1-nya. Di mana data ini ada 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Datanya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk mencari Q1 sama Q3 nya kita minta bantuan Q2 untuk membelah jadi 2 ya. 2, 2, 3, ini kan N nya sama dengan 10, maka dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi 5 data ini 1, 2, 3,
5. Nah, saya bagi sini 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah Q2-nya. Q1-nya berarti Q1-nya adalah nilai tengah dari urutan 1 sampai 5. Jadi ini adalah Q1-nya. Q1. Otomatis Q1-nya itu warnanya Q1-nya itu 3. Q3-nya 6, 7, 8, 9, 10. Tengah-tengahnya adalah 8. Jadi Q3-nya adalah 8. Oke, jadi QR-nya atau jangkauan kuartilnya adalah Q3 dibagi Q1. Q3-nya 8 dikurangi Q1-nya 3. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Nah, oleh karena itu simpangan kuartilnya itu adalah jangkauan kuartil QR atau 5 ini dibagi sama dengan 2. Jadi simpangan kuartilnya adalah 2. Gitu ya. Oke. Wih, ngeri. Soalnya tabel berikut menyajikan nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Jika 65% siswa lulus ujian matematika, pernyataan berikut yang benar adalah 65% siswa lulus ujian matematika. Pernyataan berikut yang benar adalah siswa yang tidak lulus ujian matematika memperoleh nilai kurang dari 6,5. Kalau 65% siswa lulus ujian, nanti kan kita lihat nilainya dari gini, nilainya dari tambah 7. Kita lihat frekuensi kumulatif ya. Atau gini aja deh, kita cari N nya. Oke, kita cari N nya berapa. N sama dengan 2 tambah 7 9 tambah 12 21 tambah 5 1 tambah 5 26 tambah 3 29. Makanya jelek. Bener gak ya? Iya benar 29. Kita cek. Kalau yang lulus itu 65%, maka yang tidak lulus itu adalah 35%. Kita cek jumlah dari 35%. Berarti kan dari 29 itu dikali 35 per 100. Kira-kira tidak lulus, yang tidak lulus itu berapa anak? Gitu ya. 29 dikali 35 dibagi 100. Nah, itu ketemunya 10,15. Berarti yang tidak lulus itu adalah jumlahnya 10. Nah, jumlahnya 10 itu dari urutan yang paling kecil, ini 2 tambah 7 9. Yang nggak lulus adalah ini yang tidak lulus, TL. Yang tidak lulus berarti tidak lulus itu kemungkinan besar nilai 51 sampai 70. Siswa yang tidak lulus ujian memperoleh nilai kurang dari 67,5. Kurang tepat karena 70 itu juga nggak lulus. Siswa yang lulus ujian matematika memperoleh nilai lebih dari 79. Ini yang tepat, ini jawaban yang tepat ya. Siswa yang tidak lulus ujian, ini kurang tepat. Siswa yang lulus ujian matematika memperoleh nilai 5, kurang tepat. Lulus ujian memperoleh nilai lebih dari 70. Ini juga tepat sebenarnya. Oke, itu ya. Ini kesimpulannya yang paling tepat adalah yang E. Siswa yang lulus ujian matematika memperoleh nilai Oke deh. Oke. Diketahui sebuah 5 segi 4 AB 8 BC 6 dan TAT BC CD 13 tentukan jarak titik O ke garis TA.
Kita gambar 5-nya. 5 segi 4. A B C D. A B C D. D-nya sini. AB 8, BC 6. DA 13. Titik O nya sini ya. Nah, kita mencari titik jarak titik O ke garis TA. Jarak titik O ke garis TA ini. Maka kita putus sebelah sini. Kita putus TO. TO mana TO? TO nggak ada. TO berapa bisa? Aduh, soro deh. Oke, untuk mencari OA dulu aja deh. OA itu setengah dari AC. Setengah dari AC. OA itu setengah dari AC. Maka kita gambar untuk mencari AC dulu aja deh. AC itu kan segitiga dari A, B, C. AB nya 8, BC nya 6. Berarti ini sisi miring. Sisi miring dari AC. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar AB nya adalah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64. 64 tambah 6 kuadrat 36. Jadinya ini adalah 100. Akar 110 AC 10. Yang kita cari adalah OA nya. OA sama dengan setengah dari 10 dengan 5 ya. OA nya hanya 5. Kenapa kita butuh OA? Karena kita nanti mencari jarak titik. Nah ini gambar A O T. Ini siku-siku. Ini siku-siku. OA nya 5, TO nya TA nya ini 13. TA nya 13 berarti TO nya belum ketemu ya. TO nya kita cari. Pakai Pitagoras juga. TO sama dengan akar sisi miringnya TA kuadrat dikurangi OA kuadrat. TA nya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 kurangi 25 sama dengan 144 sama dengan 12. TO nya 12. Kita mencari OA nya. Mana space nya? Nggak ada space. Space nya adalah kita menggunakan rumus. Nah yuk, nggak ada tempat. Hapus ya gambarnya. Nggak apa-apa ya. Oke, hapus bentar. Saya menghapus ini gambar ini yang hapus. Nah, untuk mencari cara OA itu menggunakan luas segitiga. Yakni luas segitiga 1. Wih, gede banget. Yakni menggunakan luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 1 yakni tengah kali AO dikali TO. Luas segitiga 2 yakni setengah kali OA. Nggak kelihatan men.
kita butuh OA dikali PA. Tengahnya kan sama, coret AO nya 5, TO nya 12, OA nya nggak tahu, PA nya 13. Maka untuk mencari OA sama dengan 5 kali 12 bagi 13, yakni OA nya 60 dibagi 13, OA nya ketemunya 4,615. Oke, ini jawabannya. Oke, IFGA dengan rusuk 6 cm jarak garis biji ke bidang BDAF adalah, kita gambar kubisnya. Jarak GC ke bidang BDAF. GC bidang BDAF. Oke, tak gambar BDAF ya dulu. Jarak ini sini ya. Nah, sama aja dengan setengah dari AC. Maka AC itu adalah setengah diagonal sisi. Baca di titik O ya. Ini jarak BD ke BDAF. BD juga berada di C, BDAF juga berada di O. Maka jarak OC sama dengan sedangkan AC adalah diagonal sisi. Siapa yang 6, maka 6 dikali 2. Jadi OC sama dengan 3,5. 6 dikali 2. OC sama dengan 3,2. Selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.